mempresentasikan rangkuman mengenai konsep imperialisme dan kekaisaran untuk memenuhi UAS Geografi Sejarah. Pengantar konsep imperialisme dan kekaisaran. John Morrissey mengupas imperialisme sebagai fenomena politik, ekonomi, dan budaya yang mendominasi sejarah dunia, dengan fokus pada bagaimana kekaisaran dibentuk dan dipertahankan. Imperialisme mengacu pada praktik atau kebijakan negara yang memperluas kekuasaan dan pengaruhnya, baik melalui penaklukan militer, eksploitasi ekonomi, atau dominasi budaya. Kekaisaran empire sebagai struktur politik adalah hasil dari ekspansi ini, melibatkan penguasaan atas wilayah yang berbeda secara geografis dan kultural. Nah, dalam analisis Morrissey, imperialisme bukan hanya fenomena masa lalu, tetapi juga menjadi kekuatan yang relevan dalam politik dan ekonomi global saat ini, meskipun dalam bentuk yang lebih tersembunyi atau tidak langsung. Sejarah dan evolusi imperialisme masa kolonial klasik. Morrissey mencatat bagaimana imperialisme berkembang dari era kolonial klasik seperti Kekaisaran Inggris, Spanyol, dan Prancis yang memperluas wilayah mereka melalui kolonial langsung. Kekuasaan sering dibangun melalui dominasi militer, eksploitasi ekonomi, dan penaklukan budaya. Imperialisme modern, neo-imperialisme dalam konteks modern, bentuk imperialisme bergeser dari kontrol langsung menuju mekanisme dominasi tidak langsung. Negara-negara adidaya menggunakan lembaga internasional, korporasi multinasional, dan kebijakan ekonomi untuk mempengaruhi negara-negara berkembang. Contoh yang menonjol adalah peran institusi seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO yang menciptakan ketergantungan negara berkembang pada ekonomi negara maju. Dimensi imperialisme, dimensi ekonomi. Imperialisme sering didorong oleh kebutuhan ekonomi, terutama eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di wilayah koloni. Kapitalisme global memperkuat hierarki antara negara metropolitan, pusat kekuasaan, dan koloni pinggiran. Dalam konteks modern, negara-negara berkembang sering dijadikan pemasok bahan mentah, sementara negara maju mengambil keuntungan terbesar dari industri. Dimensi politik dan militer. Kekuasaan imperialis tidak hanya berbasis pada dominasi ekonomi, tetapi juga pada supremasi militer. Dalam masa kolonial, kekuatan militer digunakan untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah-wilayah baru. Saat ini kekuatan militer tetap relevan seperti yang terlihat dalam intervensi militer negara adidaya di Timur Tengah dan kawasan lain. Dimensi budaya. Morrissey menyoroti peran dominasi budaya dalam mendukung imperialisme, termasuk penyebaran agama, bahasa, dan pendidikan barat ke koloni. Narasi misi peradaban sering digunakan untuk membenarkan penaklukan dan eksploitasi dengan mengklaim bahwa mereka membawa kemajuan kepada masyarakat berbeda. Dampak imperialisme. Ketimpangan global. Imperialisme menciptakan sistem hierarkis yang menguntungkan negara-negara maju, sementara memarginalkan negara-negara berkembang. Kekayaan dan sumber daya dari koloni dialirkan ke pusat kekuasaan, meninggalkan masyarakat lokal dalam kemiskinan. Resistensi dan perlawanan. Sepanjang sejarah, masyarakat yang terjajah telah menunjukkan perlawanan terhadap kekuasaan imperial, baik melalui revolusi, pemberontakan, maupun gerakan kemerdekaan. Perlawanan budaya juga terjadi, di mana masyarakat lokal mencoba melestarikan tradisi mereka meskipun ada upaya dominasi budaya oleh kekuatan kolonial. Warisan sosial ekonomi.
imperialisme meninggalkan dampak jangka panjang pada struktur sosial, ekonomi, dan politik negara-negara bekas koloni. Banyak konflik etnis, perpecahan politik, dan kemiskinan yang dialami negara-negara berkembang saat ini dapat ditelusuri kembali ke era imperialisme. Relevansi di era kontemporer. Morrissey menekankan bahwa imperialisme tidak berakhir dengan dekoloniasi di era globalisasi. Bentuk-bentuk baru imperialisme muncul melalui ekonomi, politik, dan budaya. Ekonomi negara-negara maju menggunakan kebijakan perdagangan dan investasi untuk mengontrol pasar negara berkembang. Negara-negara besar mempengaruhi kebijakan negara-negara melalui diplomasi, bantuan internasional, atau tekanan politik.